Halo, saya Laili Hayati, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2021. Kali ini, learning journal saya berisi tentang materi nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Hal-hal yang mendorong munculnya nasionalisme. 1. Adanya campur tangan bangsa lain, misal penjajahan dalam wilayahnya. Kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut, agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. 3. Adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Yang keempat, bertempat tinggal dalam satu wilayah. Prinsip-prinsip nasionalisme ada 4, yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala, dengan ditemukannya bentuk-bentuk nilai ketuhanan seperti animisme dan dinamisme, serta adanya aliran kepercayaan yaitu Sinda Wiwitan. Agama di Indonesia dipengaruhi oleh datangnya beberapa agama terdahulu, seperti agama Buddha pada abad ke-3, agama Islam pada abad ke-7, dan agama Kristen pada abad ke-16. Perspektif teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara. Modernisasi dan demokratisasi memerlukan prakondisi berupa adanya kompromi antara otoritas sekuler, kebangsaan, dan otoritas agama. Adanya toleransi antara otoritas agama dan otoritas negara membuat agama tidak dibatasi hanya dalam privat, tetapi agama kemungkinan terlibat dalam ruang publik. Implementasi nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sejarah nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari komitmen kemanusiaan. Ini karena bangsa Indonesia sudah sejak lama dipengaruhi dan mempengaruhi kehidupan global. Sejarah interaksi nenek moyang kita dengan berbagai bangsa dan peradaban dunia memberi andil dalam menumbuhkan nilai kekeluargaan antar bangsa atau yang disebut dengan pri kemanusiaan. Muhammad Yamin pada hari pertama persidangan BPUPK menyebutkan tujuan kemerdekaan dengan salah satu dasarnya adalah kemanusiaan atau internasionalisme. Sehingga pada akhirnya prinsip kemanusiaan sebagai salah satu dasar negara Indonesia merdeka diformulasi lebih jelas dalam pidato Soekarno ketika menguraikan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 di sidang BPUPK. Perspektif teoritis nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa. Indonesia berusaha konsisten dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pergaulan antar bangsa. Indonesia berusaha menjadi agen yang aktif dalam arena politik internasional. Untuk itu, Indonesia turut berperan aktif mendukung gerakan non-blok. Gerakan ini tidak terlibat dalam konfrontasi dua blok karena berprinsip bahwa kedaulatan semua bangsa harus dihormati dan segala perselisihan internasional diselesaikan secara damai. Implementasi nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Wujud nyata yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan toleransi, tidak zolim, dan bersikap sopan santun, serta saling tolong-menolong antar sesama masyarakat atau warga negara. Nilai persatuan Indonesia dalam kehidupan.
Dengan menjiwai nilai persatuan Indonesia, kita sebagai bangsa bisa menjadi bangsa yang cinta tanah air. Dan kita sebagai masyarakat yang menjiwai nilai persatuan Indonesia akan siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, dan siap sedia menjaga persatuan dan kesatuan. Wujud nyata yang bisa kita aktualisasikan adalah dengan hidup rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Implementasi nilai persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lakukan dengan menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Dengan menjiwai nilai sila keempat dalam kehidupan, kita sebagai bangsa mampu menjadi bangsa yang demokratis. Dan kita sebagai warga negara, hasil yang ingin kita capai dengan menjiwai nilai sila keempat ini adalah tidak mau menang sendiri, tidak menghalalkan segala cara, dan tidak berbuat yang merugikan orang lain atau kelompok. Wujud nyata yang bisa kita lakukan adalah mau mendengar pendapat orang lain, siap menang tapi juga siap kalah, sportif, selalu sesuai aturan, bertanggung jawab, tolong-menolong, dan tidak anarkis. Dengan kita menjiwai nilai sila kelima dalam kehidupan, kita sebagai bangsa diharapkan menjadi bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Kita sebagai warga negara, hasil yang ingin dicapai adalah tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, dan ringan sama dijinjing, serta berat sama dipikul. Wujud nyata yang kita bisa aktualisasikan dalam sehari-hari adalah dengan tidak serakah, selalu tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, dan suka menabung serta berinvestasi. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, artinya ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik, dan senantiasa menempatkan kepentingan publik bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Selain itu, ASN harus memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat, dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. ASN sebagai pelayan publik harus bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harus profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Dengan moto, melayani dengan amanah, memberikan yang terbaik. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nasionalisme didasari atas kecintaan kita dengan tanah air yang sedari dini sudah ditanamkan dari lingkungan keluarga. Dengan adanya materi nasionalisme, kita lebih mampu menjiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta membuat semangat kita semakin berkobar untuk dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Sekian learning